Dari Rumah Sakit Islam Sukapura sudah bersiap-siap? Oke. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita saksikan penampilan selanjutnya. Inovasi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura dengan tema Sistem Pelaporan Indikator Mutu SIP IMOT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Supir. Pak Supir, hari ini diingatin ya, udah 4 bulan nih di bulan September belum ngumpulin nih indikator mutu dari yang koalisi. Ditunggu ya hari ini segera. Terima kasih Pak Supir. Waalaikumsalam Mbak Lady. Baik, tapi ini bagaimana ya? Aku tuh nggak bisa lewat kalau kayak gini. Kerjanya banyak, ini harus tulis-tulis. Jadi kalau tulis memang nggak ada sistem yang lebih cepat ya. Selain tulis-tulis seperti ini. Kenapa sih maksudnya Mas? Musuh banget deh. Ini loh Mas Fajar. Tadi aku ditelepon sama Mbak Lely. Aku diingetin buat laporin besar indikator mutu. Memang nggak ada sistem yang lebih cepat selain tulis-tulis seperti ini. Oh gitu ya Mbak. Ya udah deh, saya coba pelajari dulu ya. Karena saya mau bikin aplikasinya. Namun kayaknya harus ke komite mutu dulu deh. Saya coba sana dulu ya. Wah,
awal bulan, kemudian terakhir baru dikumpulin. Kemudian masalahnya apa sih? Setiap masalah pasti ada angka. Ya. Angkanya apa? Mungkin satu kurang kesadaran ya, kurang kesadaran dari semua yang bekerja untuk mengumpulkan tepat waktu. Nah itu sulit ya untuk dikerjakan, makanya itu ada masalah. Yang kedua, laporan juga masih kalian sehingga mau optimal juga. Yang ketiga, kita kontrol ya, kontrolnya kurang dari para atasannya. Ya. Kemudian sudah ada juga solusi sukses ya. Jadi dulu kita punya aplikasi yang bisa diakses, sering down dan sebagainya. Ini sudah ada pekerjaannya. Oke. Selanjutnya, apa sih tujuannya dibuat sistem indikator pelaporan mutu? Yang pertama, jadi kita lebih cepat dan lebih mudah serta tepat waktu dalam melaporkan indikator mutu. Kemudian yang kedua, bagi kami yang pengumpul data itu lebih cepat karena kami dapat mengerjakannya di mana aja. Kemudian untuk rumah sakit ini dapat menurunkan untuk penggunaan kertas. Ya, jadi dari akar masalah tersebut kita menemukan solusinya, yaitu dengan sistem pelaporan indikator mutu. Jadi ada dua cara untuk mengakses si input ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Lalu yang kedua, kita dapat mengakses di handphone agar bisa dibuka di mana saja. Penerapan solusi. Yang pertama, how, mengapa aplikasi ini dibuat? When, di mana aplikasi ini dibuat, yaitu di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukabumi. When, kapan, yaitu di September 2022. How much, bagaimana aplikasi ini 0 rupiah, tidak ada anggaran sama sekali. What, di mana tujuannya ini dibuat adalah 100% dan indikator mutu dilakukan dengan secara real time. Jadi bagaimana rekan-rekan para penonton, penasaran kan cara penggunaan aplikasi ini? Baiklah, ini dia cara penggunaan aplikasi indikator mutu. Klik menu laporan indikator mutu pada sidebar. Di sini akan tampil histori laporan pada bulan-bulan sebelumnya. Untuk menambah data, klik tambah data di kanan atas. Isi formulir yang tersedia dengan informasi yang diperlukan, seperti tanggal. Pilih tanggal data yang relevan. Indikator. Masukkan nama indikator yang ingin dianalisis. Numerator dan denominator. Masukkan nilai-nilai yang sesuai untuk analisis perbandingan. Upload lembar kerja. Pendukung untuk data yang diinput membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan valid dan didukung oleh dokumen resmi. Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam sistem. Persentase pencapaian mutu masing-masing indikator akan muncul pada kolom pencapaian dan divisualisasikan dalam grafik pada menu dashboard. Grafik ini menunjukkan pencapaian indikator mutu dalam jenjang waktu 1 tahun. Dengan kemampuan untuk melacak perubahan dari bulan ke bulan, grafik ini membantu dalam memahami performa secara lebih mendalam dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian apa ya manfaatnya atau dampak kami setelah menggunakan sistem indikator mutu? Yang pertama adalah untuk pimpinan rumah sakit, mereka dapat mudah untuk mengakses atau melihat adakah penurunan atau peningkatan terhadap nilai indikator mutu. Kemudian yang kedua, sebagai komite mutu yang pasti mereka akan lebih mudah untuk melihat data-data sebelumnya dari indikator mutu tersebut. Kemudian bagi kami yang pengukur data juga dapat melihat kenaikan maupun penurunan indikator mutu tersebut. Dan bagi IT yang membuat sistem ini adalah suatu kebanggaan karena
untuk kegunaan rumah sakit. Lalu kontribusinya dari sistem SIMUT ini kita termasuk mendukung untuk pilar ke-6, yaitu adalah mendukung teknologi informasi kesehatan. Jadi untuk SIMUT ini pelaporannya yaitu pelaporan yang klinis baik non klinis. Inovasi ini udah lakukan standarisasi loh. Pertama, adanya surat tugas dari tim inovasi. Yang kedua, adanya pemberlakuan SK penetapan indikator mutu, sistem pelaporan indikator mutu atau SIM IMUT. Yang ketiga, adanya SPO penggunaan dari SIM IMUT itu sendiri. Adanya inovasi ini tidak terlepas dari dukungan manajemen RSUD Sukapura, khususnya Direktur Utama RSUD Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mafirah, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kota Keding. Kami saat ini memiliki inovasi sistem pelaporan indikator mutu yang dibuat oleh tim, dan sistem ini sangat membantu terutama saya untuk mengetahui fluktuasi kondisi mutu yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kota Keding. Dan dengan inovasi ini mudah-mudahan mutu di rumah sakit kami tetap terjaga, dan yang paling penting adalah real time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping berbagai fitur yang disebutkan rekan-rekan saya tadi, pengembangan sistem ini akan terus kami lakukan. Di antaranya ialah sistem notifikasi dan penjadwalan pelaporan indikator mutu, serta satu lagi penginputan online langsung dari aplikasi sehingga validasi oleh validator Rumah Sakit Islam Sukapura secara real time. Sungai Citarum airnya bersih, rumah gubuk tarik kayu ulin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Sukapura, tepuk tangannya yang meriah. Satu-satunya peserta dari rumah sakit swasta, kami harap setiap tahunnya akan turut serta memeriahkan inovasi kita ke depannya. Baik, izin saya ingin menanyakan terkait sistem pelaporan indikator mutu IMUT. Ini kan sangat mirip dengan SIMAR-nya mutu Fasiankes Kementerian Kesehatan ya. Apakah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura sedang mengkaji untuk modifikasi sistem pelaporan ini? Koreksi kalau saya salah, tapi kalau saya melihat presentasinya tadi, ini hampir sama ya, hanya bedanya ini per unit-unit, dan targetnya adalah ketepatan waktu pelaporan indikator. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan kualitas data indikator yang disampaikan? Kita tahu kalau manual kita harus validasi pertama oleh kepala unit masing-masing, kemudian dari komite mutu. Nah, tadi dikatakan valid dan input dokumen resmi, itu di mana ya inputan dokumen resminya sehingga dapat dikatakan data ini valid. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya adalah dari paparan tadi yang ada adalah numerator sama denominator, berarti data akhir dari semua unit. Nah, pengolahan datanya itu
apakah tidak bisa dibuat di sistem ini atau memang masih manual saja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Juri dan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan menjawab untuk validasi dari pelaporan indikator mutu, sistem pelaporan indikator mutu memang kita sudah dilakukan. Jadi dalam pengumpulan lembar kerja dari pelaporan indikator mutu itu memang sudah divalidasi terlebih dahulu oleh dari kepala unit masing-masing. Nah, dari hasilnya itu nanti akan di-upload atau browsing ya di sistem pelaporan indikator mutu seperti itu untuk kategori dia validasi seperti itu. Nah, itu memang sebelum dia melaporkan itu emang selalu dilakukan validasi untuk dari mutu ke komputer mutu. Nah, untuk yang kedua terkait sistem ya. Ya, budget Pak, maaf. Uploadnya masih lebih ke arah pengembangan itu. Nanti pengembangannya kita buat sebagai mungkin sehingga nanti sistem penginputan mutunya itu langsung di aplikasi dan nanti divalidasi oleh predator mutu via sistemnya seperti disposisi seperti itu. Iya, buat saya itu aja Pak. Upaya buat di bulan depan supaya yang warna merah jadi bunga. Itu nggak mudah kan pasti. Terus yang kedua, piutang Pak, piutang itu bagaimana cara mengejar supaya lebih cepat uang masuk ke gaji. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini kan digitalisasi ya. Mungkin juga di kerja yang lain juga melakukan digitalisasi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa digitalisasi itu terintegrasi, ya? Jadi karena banyak juga kejadian di organisasi lain semua digitalisasi ada yang nggak nyambung, ya. Terus kemudian yang satu lagi tadi katanya biayanya nol. Nah, nanti siapa yang membuat? Kok bisa dikatakan nol? Terima kasih. Terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Mengenai pertanyaan kenapa biaya pembuatan sendiri dibuat oleh tim IT kami, Unitsir dengan kemampuan kami yang sudah ada. Terus penggunaan server dan lain sebagainya kita menggunakan server yang sudah ada sehingga tidak menambahkan biaya lagi. Terus untuk aksesnya kita menggunakan VPN keamanan, VPN dialiaskan dengan domain atas Singapura dengan enkripsi MD5. Nah, untuk yang kategori untuk integrasi untuk digitalisasi. Nah, di kita ini memang udah ada program ya, termasuk di rumah sakit itu ada yang namanya program kita digitalisasi data tiga. Nah, di mana dari program ini mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang itu emang sudah tersistem dan juga digitalisasi. Nah, di situ juga ada terkait dengan pelaporan indikator mutu ya untuk penginputannya. Nah, di situ juga tersistem dan kita bisa melihat dari semua baik pimpinan rumah sakit maupun seluruh pejabat yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi, kalau tadi kan itu kan benefitnya hanya biaya kertas ya. Tapi sebenarnya kalau kita hidup kan ya penghematan kertas ya. Waktu kerja ketika pertama kali Anda menginput di kertas nanti menjadi komputer itu kan juga waktu yang dialokasikan. Maka sudah itu kira-kira berapa man hours atau man minutes yang dihemat dari organisasi ini? Ya, untuk program ini emang kita udah termasuk kompet ya tepat rupiah ya karena yang tadinya emang kita emang banyak sekali kertas ya untuk laporan indikator mutu, tapi dengan format yang sudah tersistem ya dari rumah sakit. Nah, karena ada digitalisasi ini emang untuk biaya ini emang kita sudah ada dari rumah sakit sendiri ya untuk menciptakan untuk indikator mutu sendiri untuk sistem dari pelaporan indikator mutu. Terima kasih. Terima kasih. Ini bikin sendiri ya baju-bajunya. Saya mau menanyakan untuk indikator untuk rumah sakit mungkin ada beberapa ya.
kurang lebih ada 13, betul nggak? Atau sekitar 13. Nah, selama ini masih manual laporannya, makanya agak lama ya. Untuk peralihan sekarang sudah mulai di digital. Nah, yang saya mau tanyakan apakah sudah setiap indikator mutu itu yang salah satunya ada 1 sampai 13 itu ada yang sudah mencapai target sebelum ke digital itu sudah mencapai targetnya? Untuk yang terima kasih buat pertanyaannya. Untuk manual ini sudah ada yang untuk pencapaiannya yang belum mencapai target, yang ada yang mencapai target. Tapi untuk pada ketepatan waktu dalam pelaporan memang lebih lama sudah ada. Tapi kalau mencapai target, memang mencapai target. Terima kasih. Mungkin Ibu menambahkan untuk pelaporan indikator mutu yang tidak mencapai target, biasanya kita menggunakan prosedurnya PDSA dan terus dari action. Bahwa setiap unit kerja yang sudah ada indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas dari kategori unit itu wajib membuat PDSA. Dari PDSA itu nanti akan evaluasi lagi setiap 3 bulan. Ini ada masukan. Oke, 7 menit jatah. Saya akan sisa pertanyaan yang pertama. Di jadwal PDCA-nya membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Oke ya, 22 terus 1 tahun sampai dengan 2024. Implementasi langkah 5 itu hampir 1 tahun. Pertanyaannya adalah, apa membutuhkan lama untuk sign digitalisasi penginputan indikator mutu basis programnya? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Untuk membuat aplikasi sendiri dari konsep dan lain sebagainya sampai training ya, kebetulan kurang lebih kurang dari 10 hari sih Pak. Kurang dari 10 hari untuk konsep, kita komunikasi koordinasi dengan tim indikator mutu, galeri. Terus kita mencoba membuat dengan template dari Stripe ya, sudah ada template-nya. Kita coba dengan pendekatan CMD, Create dan Delete. Terus dan untuk 2 tahun ini dari tahun 2022 sampai tahun sekarang itu lebih ke proses trial dari September 2002 dan sampai sekarang itu penggunaannya Pak, bukan semacam apa pembuatannya seperti itu, developernya. Oke, bisa dibuka nggak tampilan dari aplikasi? Ini dashboardnya. Tampilan awalnya kayak apa? Oke. Bangun aplikasi kan konsepnya menggunakan SDLC, Software Development Lifecycle. Sesi pertama adalah planning. Planning itu artinya sebetulnya apa komponen atau menu-menu yang teman-teman harus injek di aplikasi ini. Nah, kebutuhan setiap unit itu apa aja indikatornya. Nah,
dari planning itu kemudian dianalisis apa namanya detailsnya, punya parameter yang matching ke kebutuhan nasionalnya apa. Nah saya mau lihat setelah dimasukkan login dan user ini menu yang muncul memang ngomong satu rumah sakit atau hanya bicara di unit tersebut saja. Oh, Pak, ini dibuka lagi Pak ya? Ya, silakan. Dibuka aja di running job, saya mau lihat detailsnya. Di sini kami login dengan user unit masing-masing. Dan ini tadi dashboard yang ditampilkan sebelumnya. Dan ini ada laporan indikator mutu. Tapi untuk yang ini hanya untuk unit saja. Untuk tim ini ya, kita menggunakan multi level user Bapak. Ini untuk user mutu yang menampilkan pencapaian dari bulan ke bulan ya, dari tahun 2012 sampai 2024 untuk unit Alfarisi. Sementara untuk melihat dari levelnya, misalnya admin ya, di sini ada sebentar. Berarti mohon bantuan menurut Penilai. itu user penilai mutu ini dipegang oleh komite mutu Bapak. Nah, jadi di sini indikator mutunya ini bisa melihat semua pelakuannya kalau mutu dari ketiga, ruangan-ruangan untuk kerja dan lainnya, dan ada filtering per bulan ya dari September 2022 misalnya sampai saat ini. Jadi izin menjawab Pak, untuk pelaporan dari indikator mutu ini tadi kan tidak hanya indikator nasional mutu yang 13 dari Kemenkes, kita juga bisa melihat dari kita klik dari jenis inputnya itu ada indikator nasional mutu, ada indikator mutu prioritas rumah sakit, dan ada juga indikator mutu prioritas unit. Jadi kita bisa lihat dan bisa memilih di situ. Nah, dan di sini juga ada pilihan unit, misalnya mau unit dari Adawiyah. Nah, misalnya kita lihat Adawiyah, ya inputnya apa di situ. Nanti kita masukkan kategori, misalnya di Adawiyah itu ada namanya indikator prioritas rumah sakit. Nah, kita klik, kita masukkan datanya, lalu kita sesuaikan apakah numerator dan denominator yang ada di input tersebut. Dan juga kita juga bisa mengupload dari lembar kerja yang ada seperti itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah sebetulnya habis. Baik, waktu habis. Tepuk tangan untuk rumah